Bismillah, kita awali dari definisi. Ini untuk memudahkan kita, mungkin istilah religious thinking ini asing, karena memang tidak banyak yang menggunakan istilah ini. Jadi maksudnya religious thinking atau berpikir religius, itu tindakan berpikir yang kita lakukan untuk menyikapi sesuatu hal, satu peristiwa yang kita hadapi. Baik itu peristiwa di dalam diri maupun di luar diri, dengan menggunakan parameter norma-norma atau ajaran agama yang kita yakini. Jadi berpikir religius itu ya berpikir, cuma parameter-parameter berpikirnya itu menggunakan norma atau ajaran agama. Misalnya kita berhadapan dengan peristiwa apa, orang itu kan selalu menanggapi peristiwa-peristiwa yang dia alami. Nah, untuk menyimpulkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kemudian kita menggunakan rujukan parameter agama yang kita yakini. Itu namanya berpikir religius. Oh, menurut saya itu salah, Pak. Menurut saya itu keliru, Pak. Menurut saya itu bagus atau buruk, Pak. Nah, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu simpulkan? Ajaran agamaku, Pak, yang bilang begitu. Nah, itu namanya berpikir religius. Jadi, itu juga berpikir. Jadi, seperti yang saya bilang, berpikir itu ya perangkatnya akal, tapi sumbernya bisa dari mana-mana. Jadi, sumbernya bisa dari naluri, bisa dari intuisi, bisa diberitahu orang, bisa macam-macam, termasuk salah satunya sumber berpikirnya adalah agama. Itulah nanti yang disebut berpikir religius. Nah, cuma ya memang berpikir ini sifatnya aktif, tidak pasif, tidak sekedar beriman dan percaya. Kalau agama itu kan secara umum dasarnya keimanan. Jadi berpikir religius ini memang dasarnya keimanan, tapi keimanan yang aktif. Ketika kita mengoperasikan keimanan itu dalam tata hidup, tata cara kita hidup menghadapi problem kita sehari-hari. Itulah nanti yang dikenal sebagai berpikir religius, berpikir keagamaan. Jadi jangan lupa berpikir itu ya sifatnya aktif dan dia alat untuk memahami sesuatu. Hanya saja dalam berpikir religius, cara memahaminya didukung dengan norma-norma atau ajaran agama yang diyakini. Orang yang berkomitmen pada agama, mau tidak mau, pertimbangan-pertimbangan keimanannya ikut bermain dalam dia mengambil keputusan-keputusan hidupnya. Ini sebenarnya wajar. Ya kalau kita sudah ikrar sebagai pemeluk agama, itu kan konsekuensinya sebagai manusia yang dewasa, yang bertanggung jawab, itu harusnya warna hidup kita sesuai dengan pilihan religius kita. Ini sebenarnya sederhana, wajar. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mengapa sih ini kemudian kita bahas panjang lebar di ngaji ini? Ternyata cara beragama, pola beragama, strategi menghidupkan agama masing-masing orang itu beda-beda. Termasuk kematangan, kedewasaan beragama juga macam-macam. Dulu pernah kita bahas satu sesi tentang kematangan beragama. Nah, malam hari ini kita banyak mengulas itu. Ya kalau sekedar memedomani ajaran agama atau berkomitmen terhadap norma-norma agama, insya Allah hampir semua kita yang beragama sudah seperti itu. Hanya saja level keberagamaan, gaya keberagamaan, kemudian strategi berpikir keagamaannya, ini yang membuat ada beragam ekspresi, ada beragam pola dalam religious thinking ini.
Baik, jadi yang pertama itu ya, sederhananya dipahami saja religious thinking itu ketika orang menggunakan akal budinya untuk mengatasi problem-problem hidupnya dengan didasarkan kepada norma-norma atau ajaran agamanya. Baik, ini sederhananya itu. Kita lanjutkan lagi. Religious thinking ini menurut saya penting, termasuk keterampilan yang menurut saya harus ditanamkan juga pada anak-anak kita. Jadi keterampilan berpikir religius, berpikir berlandaskan pada keyakinan. Selama ini mungkin kesimpulan sederhana saya ya, pengajaran atau pendidikan agama itu banyak modelnya ada di 5 gaya. Ada kalanya hanya mentransfer pengetahuan. Jadi dari pengetahuan ustadznya ditransfer pada muridnya, dari pengetahuan para ulama kepada jamaahnya, transfer knowledge sebagian besar. Ada juga pendidikan agama itu yang modelnya adalah cultivate commitment. Cultivate commitment itu membuat orang tambah percaya. Sudah percaya, diyakinkan lagi, dimantapkan lagi, tambah percaya. Ini juga penting. Tapi kalau hanya ini saja, itu nanti ada banyak hal lain yang penting yang tidak tersampaikan. Kemudian yang ketiga, to train ritual competence. Biasanya pendidikan agama juga, apalagi untuk anak-anak, itu melatih melakukan ritual-ritual, latihan sholat, latihan puasa, dan lain sebagainya. Secara sosial, kadang-kadang pendidikan agama itu to sustain community. Jadi untuk melestarikan komunitas. Jadi kita mengajarkan agama pada anak-anak kita, pada murid-murid kita itu kan sesuai dengan versi pemahaman kelompok kita. Dalam agama itu kan banyak ada aliran-aliran, ada madhab-madhab. Itu biasanya masing-masing madhab ingin memperkuat identitasnya. Sehingga pendidikan agama kadang-kadang to sustain community, untuk melanggengkan kehidupan bersama sesuai dalam komunitasnya. Dan yang kelima, to stimulate experiences, untuk mendorong pengalaman. Jadi mendorong, yuk jalankan ajaran agama ini, alamilah agungnya agama, alamilah kedekatan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini kan secara umum, selama ini pendidikan agama itu kan gayanya 1 di antara 5 tadi. Bukan berarti yang 5 ini tidak penting, semuanya penting. Cuma ada satu yang menurut saya penting, yang jarang disentuh, yaitu to develop religious thinking, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir religius. Jadi ini dalam rangka bagaimana caranya agar agama tidak sekedar sesuatu yang diketahui, dihafalkan, dan dijalankan, tapi dia jadi bekal menghadapi problem apapun dalam hidup. Nah, ini istilahnya religious thinking. Kalau dalam disiplin ilmu agama sendiri, ada sebenarnya bidang-bidang yang mengajarkan kita untuk mengelola materi-materi agama. Kalau dalam Islam misalnya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dalam kalam ada ilmu mantik, dan lain sebagainya. Itu kan alat-alat untuk berpikir religius di bidang keilmuan agama. Tapi kita kan mengidealkan agar agama ini tidak hanya hidup di ranah-ranah privat keberagamaan, tapi juga hidup dalam kehidupan nyata sehari-hari, jadi senjata kita mengatasi problem-problem hidup keseharian kita. Nah,
disinilah kita membutuhkan namanya skill religious thinking, kemampuan berpikir religius. Seperti saya bilang tadi, kemampuan berpikir religius ini nanti berhubungan dengan mode keberagamaan setiap orang. Mode beragama yang mengimbas pada kemampuan berpikir religius inilah yang malam ini akan banyak kita dalami. Oke, baik, kita lanjutkan. Semoga tidak terlalu berat ya teman-teman. Semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain yang memang ahli di sini bisa nambah-nambahi, bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Baik,